Hai Mens Mania, welcome to Victory for History bareng sama gue James. Di sini adalah tempatnya kita ngobrol santai bareng orang-orang keren yang pastinya punya cerita seru dan inspiratif buat kita semua. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang musisi yang pastinya nama dan sosoknya udah nggak asing lagi buat semua Mens Mania di rumah. Kita bakal ngobrolin tentang kehidupan pribadinya, karir musiknya, pokoknya semuanya yang bikin hidup lebih berwarna. Udah penasaran siapa dia? Ini dia profilnya. Halo Mas View, apa Halo. kabar? Thank you banget udah datang dan nyempetin waktunya ke Victory for History nih hari ini. Iya. Langsung aja kita ngobrol kali ya. Iya. Di ngomongin apa aja asal laki. Oke, ini seperti biasa kalau permulaan kita podcast nih kita mungkin pengen buat Mens Mania di rumah yang mungkin kayaknya sih nggak mungkin sih kalau ada yang nggak tahu Mas View itu Oh ya, siapa sih? nggak apa-apa, perkenalan aja dulu. Ya mungkin bisa Iya. diperkenalan dulu buat Mens Mania di rumah. Iya, perkenalan. Halo semuanya, saya Piu. Biasa dipanggil sebagai Piu Padi atau Piu Padi Reborn. Dari namanya udah kelihatan bahasanya. Iya. Memang gitaris, songwriter, produser juga, terus habis itu juga founder Padi. Dan sekarang jadi Padi Reborn. Sebenarnya nggak ada bedanya sih antara Padi sama Padi Reborn. Orang-orangnya juga tetap sama, personilnya juga sama, terus karya-karya yang dibawain juga sama. Cuman memang setelah kita vakum di tahun 2017, kita mulai dengan ada tambahannya yaitu Reborn Oh, sebagai rewardnya. rebranding aja. Oke. Oke, gitu aja Oke. mungkin. Nah, pertanyaan pertama dari saya nih. Ya. Mungkin banyak Mens Mania di rumah juga yang pengen tahu nih awal mulanya Mas Piu nih jadi seorang musisi tuh bagaimana sih? Karena saya sempat pernah dengar cerita dulu tuh pernah jadi nge-crewin Dewa gitu ya. Nah, terus boleh kali mungkin Mas Piu sharing sama kita nih kenapa jadi tertarik untuk terjun ke dunia industri musik Indonesia gitu lah. Terus gimana awal mulanya gitu. Oke. Tertarik di industri musik atau tertarik di musik itu sebenarnya dari kecil. Oh, dari kecil, oke. Dari kecil. Ya dari kecil itu dari umur 5 tahun udah suka Udah dengerin suka- lagu kan, oke, dengerin musik, terus udah suka bikin lagu, nyanyi gitu walaupun anak-anak. Terus SD kelas 4 itu mulai biasa dengerin lagu-lagu rock di rumah karena Oke. di rumah itu udah terbiasa dengan atmosfernya musik itu udah setiap hari Kental selalu ya. ada musik. Iya. Jadi di situ aku udah mulai kenal ada musik kayak The Beatles, Queen, Led Zeppelin, terus habis itu zaman-zaman tahun 80-an itu kan lagu-lagu 70-an masih merajai gitu kan. Jadi ballad-ballad 70-an gitu. Udah terbiasa dari kaset, dari ini segala macam. Terus SD mulai ngeband. Oh, dari SD sudah mulai ngeband? Udah ngeband Wow. tapi nyanyi Oh, sama oke. main Main piano. organ. Oh, organ. Oke. Dulu kan belum ada band yang keyboard itu kan Iya, nggak ada, iya. jadi organ. Terus habis itu baru SMP baru belajar gitar dan saya tuh dari kecil dari SD itu udah terinspirasi sama Led Zeppelin si Jimmy Oh, Page. Jimmy Page, yes. Jadi sosok rockers itu ada di sosoknya Jimmy Jimmy Page. Page, ya. Supaya lampunya panjang terus habis itu pakai gitar Iya, Gibson Les iya, Paul. Itu kayaknya aku pengen nanti suatu saat kayak gitu. Oke, Nggak oke. tahu namanya juga anak kecil ya, Iya, iya. mimpinya seperti itu. Terus habis itu baru SMA, baru setelah SMP belajar gitar, terus SMA mulai ngeband. Aku kelas 2 ada Ari Lasso karena satu SMA di Surabaya. Oh, I see. Sekolahnya Semada, SMA 2 Surabaya. Itu Semada itu emang sekolah anak band sih emang, karena dulu ada Bujana di situ. Oh iya. Ada Edi Kompot gitarisnya Grass Rock tuh kak kelas saya itu. Terus habis itu ada Ita Purnamasari kak kelas Oke. jauh juga sama saya. Nah kelas 2 saya kelas 2 Ari Lasso kelas 1 kita bikin band namanya Outsiders. Bawain I see. lagu-lagu glam rock tahun itulah kayak Bon Jovi, kayak Poison, kayak Motley Crue. Terus habis itu kayak lagu Indonesianya kita bawain musisi God Iya, iya, Bless. Iya SMA udah Udah bawain oke. lagu-lagu kayak gitu. Itu berarti sebelum Mas Ari di Dewa berarti ya? Belum. Sebelum Jadi ya? Ari pertama kali masuk SMA itu ngeband sama saya pertama Oh, I see, kali. oke. Nah, begitu saya lulus SMA, ternyata Ari sama Dani gabung karena saya kan udah nggak di SMA lagi kan, saya Iya, iya. kuliah. Nah, ternyata setelah gabung terus akhirnya mereka memutuskan untuk jadi Dewa. Kalau nggak salah itu Dewa itu dari SMP kan. Jadi Iya, ketemu sama Ari Lasso jadi Dewa Ari Lasso. Oke. Terus selang tahun 92 mereka bikin album, saya masih kuliah. Sampai kuliah Oh. sampai selesai. Baru selesai itu
baru saya melihat bahwa saya harus menjadi sesuatu nih daripada di Surabaya saya nggak jelas nih. Waktu mikir ya pernah sih kerja jadi penyiar radio pernah. Oh iya, oh pernah, Waktu oke. SMA pernah dulu satu radio sama Maya Estianti waktu itu. Oh, oke. Terus habis itu saya ngerasa aduh kayaknya belum memberikan sesuatu buat hidup gua gitu. Oh, oke. Saya merantau ke Jakarta. Tapi sorry Mas, dipotong sedikit. Itu kuliahnya dulu memang jurusannya yang berkaitan dengan siaran radio kah atau memang komunikasi kah atau enggak? Kuliahnya kuliah ekonomi, Oh, Fakultas jauh Ekonomi ya. di Universitas Erlangga. Iya, 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 iya. akhirnya banyak bolongnya kan. Saya waktu itu kuliahnya online. Oh, online? Iya, belum ada kan Belum ya. ada. Online-nya gini, Online. saya ke wartel, zaman dulu kan ada wartel telepon Iya, tuh iya, iya, bayar. iya. Terus saya telepon teman saya, udah diabsenin belum? Ujiannya apa ini? Oh, Tolong oke, kerjain oke. ujiannya, PR-nya ini. Itu kan online Iya, kan. iya, 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 betul, 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 betul. Kuliah online. Betul, 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 iya, iya, iya. Lewat telepon gitu ya. Nah terus akhirnya nah di situ akhirnya saya mulai memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah di situ saya mulai merantau di Jakarta dan akhirnya sampai satu ketika sama Andra gitarnya Dewa 19 itu dia perlu kru karena krunya keluar. Oke. Jadi saya bantu untuk Bantu kru. Mas Andra. Selang Ya. beberapa lama kemudian saya memastikan atau menjadikan Padi ini jadi band yang khusus untuk rekaman. Jadi kita bikin Oh, demo. oke, demo. oke. Sampai akhirnya saya sempat jadi additional gitar juga sama Dewa. Sebentar sih tapi cuman berapa bulan gitu. Cuma ada berapa event, berapa show. Akhirnya saya lebih fokus ke Padi, Padi. oke. Padi akhirnya kita rekaman dari 99 itu. 98 itu 98 itu rekaman. single Sobat. Ya. Oh, sobat, iya, iya, iya. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Piu, main gitar nih dulu memang karena kan Mas Piu ini kan cukup ternama di Indonesia ya sebagai salah satu gitaris yang memiliki skill oke lah gitu. Nah, dulunya tuh les kah atau memang otodidak kah gitu? Otodidak. Otodidak. Nah, pengen belajar sendiri aja. Oke. Tapi kemari bahkan sekarang ini terakhir saya bahkan kursus gitar lagi. Les Oh, gitar baru lagi. sekarang, masuk baru kemarin-kemarin, maksudnya Iya. baru-baru inilah gitu Jadi ya. bukan kursus untuk belajar teori, untuk belajar ini teknik lagi enggak, cuman meminta guru untuk jadi PT saya, personal training. Oh, Jadi kayak sama aja kalau setiap atlet kan iya. selalu ada pelatihnya kan. Kayak timnas saja walaupun mereka jago-jago, walaupun mereka dari klub-klub Eropa dan segala macam, tapi begitu dikumpulkan perlu pelatih. Perlu pelatih, ya, Untuk nyusun ini untuk habis itu ngawasin latihan tekniknya. Nah, itu perlu. Jadi iya. at least saya 1 jam itu ditemenin sama orang yang akhirnya tahu, Mas salah Mas itu ini ya. Jadi Oh, ayo semangat iya, lagi iya, gitu. iya, iya. Kalau sendiri biasa cheating. Jadi capek kan. Habis itu ada telepon. Halo, jangan lupa gitu. Iya, Habis lagi latihan gini, habis itu lihat mau cari lagu lihat YouTube. Akhirnya kita ini lihat YouTube. Loh, udah jam 4 udah. Itu yang nggak Iya, iya, boleh. Jadi perlu ada temen yang ngawasin. Itu Kalau perlu. sendirian banyak noise-nya ini. Jadi ada PT lah istilahnya. Iya, iya, iya. PT personal training. Iya, iya, biar lebih disiplin Karena kali ya. karena kan ini masalah muscle kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau kalau kita nggak ngelatih ya sama aja kayak otot kita Ya, kan muscle turun. memory harus dilatih, betul. iya. Iya, iya, iya. Nah, sekarang antara apa namanya Padi Reborn dan kegiatan yang lainnya nih lebih intens mana nih, Mas? Jadi kalau saya sekarang kan melihat Padi Reborn ini udah ada manajemen yang profesional, yang proper semua ya. Jadi saya bisa mengklaim bahwa diri saya adalah sebagai full time playernya Padi. Jadi saya udah membiasakan atau sudah menormalizing schedule-nya Padi itu sebagai sebuah pekerjaan yang harus saya lakukan. Oke. Jadi umpamanya jadwalnya bulan ini apa aja, tek sekian. Ya udah saya jalankan profesional. Pada saat acara saya datang, pada saat ini kita keluar kota dan bla 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 sebagainya itu. Tapi di luar itu kan sesuatu yang sudah terukur dan juga sudah tertata dengan manajemen itu, jadwalnya udah di share di awal bulan, habis itu kita jalankan. Nah itu kan kita bisa menjalankan hal yang lain, ya termasuk ya bisnis, habis itu asosiasi dan segala macam yang termasuk sekarang yang saya perjuangkan di Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Oke. Nah tinggal bagi waktu aja antara ini tangan ini bisnis, semuanya kayak lagi mau bikin ini tempat kopi baru, segala macam gitu. Nah, berarti kan
kalau dilihat antara jadwalnya Padi dan kegiatan Mas Piu yang lainnya, bisnis dan atau asosiasi gitu ya, cara bagi waktunya dengan keluarga atau gimana? Pernah nggak sih misalnya ada yang protes gitu anak Mas Piu atau Kebetulan istri? jangan ikutin saya. Ini bukan contoh yang baik ini buat saya. Karena saya sekarang full time untuk apa namanya untuk lebih banyak untuk pekerjaan. Karena anak-anak kan sudah besar ya, gede. ya. Udah mereka juga udah apa namanya udah remaja. Terus anak saya juga ada yang di UK kan. Iya, iya. Baru besok saya baru berangkat untuk datang di graduation anak saya. Oh. Ya emang harus begitu. Jadi ya anak kan udah gede, udah ini ya udah saya banyak spend time untuk apa namanya untuk fokus untuk sesuatu yang memang saya perjuangkan, untuk sesuatu yang lagi saya kerjakan. Kalau untuk anak-anak ya saya bagi waktu lah untuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita harus makan dinner bareng atau lunch bareng gitu. Ya kalau berarti kan kalau sekarang nih Golden Age-nya udah lewat udah soalnya lewat anak-anak. gitu ya, Kalau dulu golden sih age. emang harus begitu ya. Iya, Umur mereka masih di bawah balita, di bawah 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Itu perlu banget itu. Pada saat anak-anak di Golden Age itu pernah nggak sih Mas Piu Itu merasa bubar itu Padi. Vakum itu. pas Karena vakum itu, gitu? jadi mungkin itu salah satu ya makanya aku bilang ini saya bukan contoh yang untuk ditiru. Jadi kita dulu mulai musik, mulai ngeband kan masih single ya. Iya, ya. Single masih nggak punya pikiran apa-apa, fokus sama gimana cara kita supaya kita bisa jadi the best, Iya, jadi iya. number one ibaratnya gitu. Terus akhirnya kita ya begitu fokus kan, akhirnya award juga kayak sampai kita berapa kali kita menang award di berapa tahun, kayak udah keseringan kita menang award gitu ya. Jadi ada AMI, ada System for Music Award, ada Anugerah Pelayanan Musik, ada di Malaysia dapat ini segala macam, sampai MTV Asia pertama yang itu kita loh. Padi yang dapat ya, ya. Tahun 2001 itu. The first ever MTV Asia Award itu Padi menang sebagai band. Keren. Nah, itu mah nggak mikirin apa-apa itu kan. Nah begitu kita udah mulai menikah sih oke. Habis itu kita mulai punya anak. Saya 2005 udah mulai Mikaela udah mulai gede, mulai butuh itu. Jadi saya harus membagi waktu. Jadi jam harus benar-benar on time. Jam 8 harus sudah ketemu anak-anak dan segala. Nah itu yang akhirnya kita bentrok. Ketika ini ya mungkin itu salah satu ya. Tapi juga karena kita udah 10 tahun kita nonstop dari 98 sampai 2010 itu berarti kan udah 12 tahun, 13 tahun hampir. Nggak pernah berhenti. Ya mungkin udah saatnya kita untuk break agak slow down gitu ya. Iya. Nah, jangan ditiru ya. nih kalau menurut Mas Piu sendiri peran keluarga terhadap perkembangan karir Mas Piu itu seperti apa? Sebesar apa sih? Mungkin kayak dukungan orang tua atau dukungan istri pada saat itu gitu ya, sebelum punya anak-anak gitu ya. Kontribusi mereka terhadap karirnya Mas Piu tuh seperti apa? Kalau keluarga saya dari kecil saya emang udah terdidik untuk selalu mengutamakan sekolah akademis. Jadi memang yang penting sekolah selesai dulu. Jadi SMP, SMA, terus habis itu kuliah selesai ya udah, setelah itu ya bebas untuk menjalankan itu. Tapi selama itu belum terpenuhi ya memang harus penuh perjuangan juga, ya harus rela untuk dimarah-marahin juga. Sempat orang tua protes gitu ya? Ya, terus tapi setelah ternyata musik juga menghasilkan, memberikan pekerjaan dan juga memberikan kelayakan buat kita yang selama itu masih susah untuk dapetin apa yang kita inginin, ya akhirnya orang tua pasti akan mendukung. Juga perjalanan sampai menikah, punya anak dan seterusnya, sampai pisah dan segala macam itu ya pasti ada naik turunnya. Bagaimana support itu juga penting. Tapi kan support nggak kita dapatkan hanya dari keluarga saja kan. Kan kita juga bisa dapat support dari support system kita, dari orang-orang terdekat gitu. Ya cuman maksudnya biasanya kalau musisi kan biasanya dapat pressure tuh atau dapat penolakan dari orang tua gitu. Makanya kan kita tanyain apakah ada background musik juga atau orang tua? Nggak ada sebenarnya. Cuman ibu saya almarhum itu dia guru seni musik di SMP. Di SMP. Berarti seni musik. Tidak terlalu ada penolakan lah, tapi mungkin hanya perlu pembuktian dari Mas Piu Iya, gitu ya. Terus habis itu di rumah kan juga
itu tadi atmosfer musiknya kan kentara. Kental ya, ya, Sering ya. bikin acara apa namanya? Oh iya, Iya bikin kan kebetulan kan saya Nasrani kan Kristen. Jadi Mhm. di rumah sering ada acara paduan suara, latihan Oh, latihan oke. kur, terus habis itu wah gitu. Jadi udah terbiasa musik Iya, jadinya. iya, iya, iya. Vokal grup. Terus masih kecil, masih SMP gitu disuruh jadi apa main gitar kan, ngiringin gitu. Jadi ya udah Band-band terbiasa gitu. pelayanan mungkin gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari Mas Piyu sendiri nih, dari perjalanannya Mas Piyu dari yang eh sebelum padi ada sampai sekarang padi sebesar itu di Indonesia gitu ya. Ada nggak sih satu prinsip hidup yang mungkin Mas Piyu pegang dari dulu sampai sekarang? Entah itu jangan orang tua kah atau memang prinsip hidupnya Mas Piyu sendiri gitu. Mengenai bagaimana Mas Piyu menjalani kehidupan. Iya, kalau saya sih, saya kan orang Jawa banget ya, maksudnya mama saya dari Solo, dari terus bapak saya Jawa Timur, Surabaya gitu. Prinsipnya adalah kalau orang Jawa ya nggak tahu ya benar atau salah saya, itu eh, paling paling tidak suka untuk menunjukkan ambisi gitu loh. Jadi kalau bisa kita ingin sesuatu hal yang kita ini ya kita simpan aja, harus kita jadikan apa mimpi-mimpi yang jadi selalu jangan jadi orang jangan terlalu jangan berambisi banget. Oke, Sehingga apa negatifnya itu adalah ketika berambisi akan menghalalkan segala cara. oke, Jadi make sense ya. konotasinya tuh kalau Ya, orang Jawa ya, orang Jawa itu lebih kalau berambisi berarti dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai untuk meraih keinginannya. ya, ya, ya. Jadi kalau memang punya ambisi ya disimpan saja, tapi kita apa melakukannya dengan benar gitu loh. Oke, oke. Itu sih. Terus habis itu juga apa namanya? Ojo ngumunan, ojo itu apa ya? Jadi jangan jangan suka Artinya kagum, jangan suka terkagum, jangan suka apa namanya? Amaze too terlalu much berlebihan. gitu, Oh, oke, berlebihan. ya, ya. Jadi kalau ada lihat sesuatu, wow, ada gini terus habis itu wah, gini. Jadi akhirnya lupa diri akhirnya. Oh, oke, oke. Jadi umpamanya kita dapat ibaratnya dapat rezeki, mau dapat rezeki itu udah wah udah oh itu udah cerita kemana-mana, wah gini 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 gitu. Jadi itu sih gitu. Oke, oke. Terus Oke. terus ya termasuk untuk menyombongkan diri itu termasuk didikan orang tua juga nggak usah terlalu itu. Ya, ya. Itu sih, nggak ada hubungannya ya sama musik ya. Nggak ada ya. Nggak juga sih sebenarnya kalau misalkan kan pertanyaannya nggak selalu tentang musik Oh Mas iya ya. iya Kan iya. ini kita Ya jadi intinya memang kayak filosofi padi itu memang bisa kita terapkan. Jadi semakin tinggi jangan semakin nunduk jangan gitu ya. semakin tinggi semakin berisi semakin Semakin merunduk. ya, ya. Supaya kita ketika kita mulai kita menunjukkan apa kemampuan kita akhirnya ingat kita filosofi padi itu ini gitu. Nah, kembali ke kalau tadi kan kita bahas kebanyakan soal kehidupan pribadinya Mas Piyu dan awal mulai berkarirnya nih. Sekarang kita ngebahas agak yang lebih global nih, Mas. Oke. Nah, Mas Piyu seperti yang sama-sama kita tahu nih sekarang kan sudah masuk ke era digital nih ya. Jadi banyak band-band di Indonesia yang produksi di rumah sendiri, publish lagunya sendiri gitu. Beda sama kayak di zaman tahun 2000-an yang mana kita harus untuk jadi sebuah band yang established itu harus kasih demo ke music label gitu dan itu pun belum tentu diterima juga gitu. Kalau sekarang kan lebih mudah ya. Efek positifnya adalah banyak band-band yang mungkin dulu tidak punya kesempatan untuk menelurkan karyanya. Jadi sekarang lebih punya platform untuk mengeluarkan itu. Nah, menurut Mas Piyu perkembangan musik industri di Indonesia dengan era digital ini gimana sih? Ya tentunya beda ya. Ini yang sebenarnya saya tunggu-tunggu ini. Jadi memang perkembangan teknologi memang merubah semuanya, disruptif semuanya, disrupting semuanya. Dulu kalau kita mau mengeluarkan karya atau mengeluarkan album kan harus mencetak kaset, CD, piringan hitam, semacam itu. Nah ketika terjual, umpamanya lagu karya itu dipublish, pasti kan mengharapkan terjual makanya 100, kan terhitung tuh 100 keping gitu kan. Nah sama juga ketika reportnya juga ketika mereka menjual 100 habis itu nggak laku cuma lakunya 50, 100 dikembalikan 50, retur dikembalikan 50. Nah kalau zaman sekarang, era sekarang, ketika submit itu lebih mudah, berkarya itu lebih gampang. Seperti tadi mau bikin lagu, bahkan kayak semacam kayak Pamungkas tuh, dia hanya bikin di kamar, habis itu dia bikin semua musiknya di kamar, habis dia upload udah selesai. Sama seperti sekarang juga. Nah, tapi kalau dulu kan jelas tuh CD kaset ada nama penciptanya ditulis di albumnya itu kan. Nah, kelihatan tuh berapa. Nah, kalau sekarang kan semua harus ada identicalnya. Identical, ada fingerprintnya yang namanya International Source Recording Code.
ASRC. Jadi ada album ini miliknya siapa, penciptanya siapa segala macam. Terus ada SWC itu semuanya udah apa namanya terregister kalau mau. Tapi ada juga pertanyaan ketika sekarang mudah untuk mengupload. Ketika mereka sudah submit karyanya, apakah mereka mendapatkan reportnya transparan? Apakah mereka bisa mendapatkan royaltinya atau bisa mendapatkan reward atas karyanya itu dibayar nggak? Nggak. Berarti kan harus ada transparan. Betul, Nah, otomatis kalau dulu bisa rilis, bisa keluar fisik, terus habis itu ada laporannya. Sekarang pun juga sama sebenarnya. Jadi bukan tidak serta merta ketika mengupload terus habis itu orang nggak tahu bagaimana cara monetizingnya, bagaimana cara bisa mendapatkan royalti atas karyanya. Itu yang jadi pertanyaan. Nah sekarang berarti dengan adanya perkembangan sekarang ini juga harus siap untuk menerima bahwa semuanya harus transparan. Jadi jangan sampai ada yang bilang bahwa ketika para pencipta lagu, pemilik hak karya cipta, mereka menanyakan transparan, mereka bilang enggak, kita punya perhitungan sendiri dan kita harus, itu udah bukan zamannya lagi kalau sekarang. Semua itu serba sekarang semua bisa transparan kok, bisa ke tracking semuanya. Nah, pertanyaannya adalah siap nggak industri kita di Indonesia ini siap nggak untuk menerima transparansi digital itu? Dan bahkan nanti tidak perlu lagi ada orang ketiga, tidak perlu lagi ada pihak-pihak yang menjadi yang menghubungkan antara ini, karena semua bisa peer to peer, bisa langsung. Ketika karya itu disubmit, karya itu diterima oleh pendengar atau end user, langsung dibayarkan dan bisa langsung peer to peer langsung ke pemilik karyanya. Oke nih Mas Pio, masih berhubungan dengan era digital zaman sekarang nih ya. Kalau ada nggak sih tantangan tersendiri buat Padi untuk berkompetisi dengan band-band sekarang yang banyak bermunculan gitu kan? Banyak juga yang sudah punya masa sendiri, panggungnya sudah cukup padat gitu. Ada nggak sih kayak marketing strateginya Padi lah untuk berkompetisi di era sekarang gitu? Kalau kita marketing strategi ya, strategi kita sampai aku presentasikan di acaranya Mark Plus Conference. Mark Plus itu adalah salah satu sekolah University of Marketing di Indonesia, Mark Plus punyanya Pak Herman Kertajaya. Jadi pas 2017 kita merilis Padi Reborn, itu kita sampaikan strategi kita, rebranding kita bagaimana. Jadi dari Padi menjadi Padi Reborn. Terus bagaimana cara strategi kita untuk bisa menyasar generasi muda yang belum tahu Padi, karena kita vakum selama 10 tahun sehingga ada gap satu generasi. 10 tahun kita. Dari 2010 ke 2017. Jadi bagaimana caranya? Jadi pas waktu kita tampil pertama sebelum ada Padi muncul, ada VT menceritakan tentang Padi itu apa, terus karya-karyanya apa aja, terus kita ada album ini segala macam, dapat award apa segala macam. Sehingga orang tahu lagunya Padi itu ini, Padi itu yang dulu 10 tahun yang lalu tuh ini juga ya, banyak prestasinya juga kayak gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya salah satu cara kita selama 10 tahun yang Mas bilang Padi vakum ini, tapi kan sebenarnya lagu-lagunya tetap terus diputar kan? Terus diputar, tapi kan kita ada lost generation, kurang lebih kan generasi YouTube, generasi Twitter awal-awal itu kita nggak masuk di situ gitu. YouTube, apalagi perkembangan YouTube, terus habis itu udah masuk era bagaimana orang menikmati musik lewat YouTube, video lewat YouTube, terus habis itu Spotify dan segala macam. Nah kita kehilangan era masa itu. Terus Instagram, bagaimana kita memaksimalkan Instagram, terus itulah makanya kita ada lost generation. Tapi tantangan itu yang membuat kita akhirnya kita tahu bagaimana generasi sekarang itu beradaptasi dengan musik dunia maupun musik di Indonesia. Nah kalau ke masalah karya, konsep kita sempat untuk mengeluarkan album yang kita coba untuk mengadopsi atau mengambil inspiring dari anak-anak sekarang. Jadi kita tahun 2019 kita merilis album judulnya Indra Keenam. Itu sebenarnya 9 lagu adalah lagu remake, lagu-lagu lama yang kita remake jadi acoustic version. Terus habis itu satu lagu kita buat
acoustic version judulnya Kau Malaikatku. Sebenarnya lagunya ngeband awalnya, tapi karena kita lihat nih generasi sekarang suka gitu kan. Ambience musiknya lagi Ambience kayak musiknya gitu. gitu kan, senja Iya, musik iya, gitu kan, iya. akustik, solo sendiri, nyanyi dan segala kan banyak cover-cover Iya, itu, iya. makanya era-era itu muncul kan. Terus habis itu masih belum ini, tapi kita berjalan dengan adanya album, berarti kita menambah umur karir kan. Iya, iya. Nah, tahun 2023 kemarin kita merilis juga single, 2004 kita rilis judulnya Langit Biru. Kita Oke. kolaborasi sama Fani Sugi, Oke, oke. vokalisnya Sugi Ya, Bornean ya. kan, Asma Librasi itu. Asmara Librasi. Ya, ya. Nah, kita juga mau coba untuk masuk ke musik senja itu dengan akustik, bass akustik, Ya. terus musiknya juga light, nggak terlalu ini. Tapi termasuk juga kita akhirnya pikir kalau didengarin juga chord-chordnya juga susah juga. Iya, iya, iya. Chordnya masuk ke sini. Ini sebenarnya kita berusaha untuk simple tapi tetap nggak simple. Iya, iya. Akhirnya kita tahun ini kita bikin semuanya lagu baru. Jadi dengan karakter kita dan ini. Jadi Iya, iya, iya. at least kita sudah mencoba untuk masuk ke generasi mereka, generasi anak-anak Gen Z, milenial ini Milenial, kita iya, masuk iya. ke situ. Tetap aja ketika kita Ya. mengeluarkan ini Gen X-nya keluar lagi gitu. Masih ada lead gitarnya, masih ada distorsinya. Iya, iya, iya. Ya memang itu core-nya Padi Itu ya core-nya seperti Padi itu. di Iya, situ. iya, betul, betul, Nah, betul. tantangannya kita lewatin itu. Tapi ya so far kalau untuk konser, untuk show ya kita masih rutin untuk dalam 1 bulan kita bisa 10 kali, Wow. 14 kali dalam 1 bulan ya udah kita establish di situ lah. Iya, iya, iya. Wow, kalau 10 kali udah bukan masih itu, Mas. Itu masih berjaya, Iya, Mas. iya, iya. Tapi kan kadang orang gini kalau ketemu sama orang, oh Padi masih aktif, kok nggak pernah lihat di TV? Jangan salah, TV itu nggak pernah bayar soalnya. Iya. Jadi kalau masuk di TV itu berarti Betul, lagi betul. promo, Iya, lagi betul, promo, betul. lagi dan nggak bayar gitu. Jadi bayar sih, tapi cuman nggak kayak kita waktu kita Iya, untuk iya, konser iya. untuk show gitu. Iya. Nah, terus harapan Mas Piyu pribadi sendiri untuk musisi-musisi. Sambil minum Oh, ya. sambil silakan. Untuk musisi-musisi generasi muda zaman sekarang tuh apa sih? Karena mungkin karena saking gampangnya kita merilis sebuah lagu zaman sekarang gitu kan, mungkin tidak ada standarisasi band atau musisi itu harus begini. Karena kalau dulu kan kita punya si standarisasi itu yang di filter oleh label kan. Iya. Nah, kalau sekarang kan nggak ada nih. Ya mau ngeluarin apa aja terserah deh gitu. Iya. Nah, harapan Mas Piyu sendiri terhadap musisi-musisi generasi muda tuh apa sih? Harapannya adalah, iya sekarang memang semua serba mudah ya, tapi juga harus diperhatikan bahwa tantangannya adalah ketika kita mengeluarkan karya, kalau dulu dengan by label, dengan adanya rilisan fisik, rilisan CD, kita tahu nih, laporan reportnya penjualannya sekian gitu Iya, kan, walaupun juga kita nggak bisa memastikan bahwa itu 100% adalah akurat atau benar. Tapi apalagi zaman sekarang banyak, karena saya kebetulan aja saya sebagai ketua aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia dan saya punya platform juga untuk service rights management untuk para pencipta lagu atau yang memiliki aset karya itu kita bisa bantu untuk mengoptimalkan terus memonetizingnya bagaimana. Kadang mereka ketika kita di daerah itu mereka bilang saya punya karya saya upload ke YouTube tapi saya nggak tahu uangnya dapatnya dari mana. Nah itu tadi yang tadi awal saya bilang tadi kan harus dipastikan dulu bahwa kita punya identical atau fingerprint karya kita gitu. ISRC-nya udah ini benar dan segala macam dan harus diupload yang benar supaya kita bisa monetizing. Nah itu kita nanti akan bantu. Tapi kalau pertanyaan tadi apa harapannya supaya para para anak muda sekarang baik yang musisi atau pencipta lagu harus tahu bagaimana ketika mereka mengupload karyanya, mensubmit karyanya, mereka tahu endingnya di mana, karyanya terklaim atau tidak, karyanya bisa karena zaman sekarang itu hampir setiap hari kalau kita bicara perlindungan atas karya cipta, setiap hari selalu ada pelanggaran hak cipta. Oh iya. Kok bisa? Kalau kita bicara performing right, Iya. hampir setiap hari kan selalu ada konser, ada show, Iya. ada show. Yep. Apakah karya itu sudah dibayarkan haknya? Apakah karya itu sudah dimintakan lisensinya? Nah ini kan perjuangan saya sebagai ketua aksi dan juga kawan-kawan yang ada di dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Kita mencoba untuk mensosialisasikan ini. Jadi jangan hanya cuma berkarya aja nanti kan yang penting kan kita berkarya aja. Yang penting kan ada yang begitu. Tapi kalau kamu berkarya aja tapi habis itu kamu cuma ditepuk tanganin orang, cuma dipuja-puja, wah keren banget karya, tapi kamu nggak dapat apa-apa, nanti kamu tua, kamu akan nggak punya apa-apa, kamu miskin, kamu meninggal, kamu nggak ada warisan ke anak cucu kamu, percuma. Gitu kan.
Nah itu yang terjadi, generasi di bawah, di atas kita, di atas saya ini, senior-senior saya di atas saya mengalami hal seperti itu. Saya nggak mau Oke. itu terjadi di generasi di bawah saya gitu loh. Makanya ini sekali lagi bahwa pelanggaran hak cipta terjadi setiap hari kalau saya boleh bilang ya. Setiap hari, karena setiap hari ada konser. Yap. Apakah konser itu sudah dibayarkan haknya? Apakah performing right untuk live konser event itu sudah memenuhi asas kesejahteraan buat para pencipta lagunya? Oke. Terus habis itu belum lagi pelanggaran mutilasi karya, mengupload karya orang lain diganti namanya. Oh, Saya punya ya. ada beberapa lagu saya kayak Ternyata Cinta diupload di Spotify diganti namanya Ternyata Cinta ciptaan Anggoro Santoso. Oh ya. Semua Tak Oh, oke. Sama ciptaan Piyu Diningrat diupload sama mereka. Royaltinya kemana? Ya kan mereka yang Iya, iya. upload. Dan Oh, itu oke, tidak oke. ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Dan Itulah dari si platformnya sendiri nggak ada filter untuk itu ya? nggak ada. Jadi memang mereka mereka menerapkan NDA kan, non disclosure Non-disclosure agreement. Jadi agreement, ya. artinya apa? Jadi artinya mereka bekerja sama berjanji dengan melakukan agreement dengan si pengupload. Dan ketika itu ada sebuah agreement, kita dari orang luar tidak boleh melihat perjanjian seperti apa, yang mengupload siapa. Karena namanya juga Oh, bisa iya. diganti Iya, namanya iya, sekarang. iya. Kita nggak bisa. Kalau kami keberatan bilang silahkan take down saja. Tapi kan ada manfaat ekonomi, keuntungan ekonomi yang sudah dihasilkan Iya, lama sebelum itu. Kita tarik mundur kan ada. Nah itulah sebenarnya yang PR kita banyak. PR kita di mechanical masalah ini, upload yang melanggar ini, Iya. mutilasi, diganti nama itu mutilasi. Nah, Iya, iya. mutilasi dipotong, karyanya diganti, umpamanya panjangnya 5 menit dipotong jadi 4 menit, Iya, diupload lagi. Diupload lagi, oke. Terus distorsi ciptaan, diganti judulnya, diganti pencipta itu semacam itu. Belum lagi pelanggaran di performing right. Apakah di di pengumpulan royalti untuk hotel, restoran, kafe itu udah benar pengumpulannya sudah benar Iya, iya. laporannya ke penciptanya. Belum yang konser. Yang konser setiap hari ada. Konser show, Iya. konser acara apakah sudah terbayarkan haknya si pencipta lagu. Jadi kembali lagi, jangan hanya cuma bisa mengupload karya, jangan cuma hanya bisa berkarya. Rezeki gua kan nanti di manggung. Tapi kamu punya hak kamu di karyamu ini yang didengerin orang, yang dinikmatin orang banyak. Harus sadar itu. Iya, iya. Nah ini sebenarnya semua bisa. Sebenarnya aku sedih banget nelang saya. Sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah gitu loh, mudah banget asal ya stakeholdernya kita bisa ketemu, penyanyinya, pengguna karya, terus habis itu penyelenggara acara dengan pencipta lagu, terus habis itu platform semua kita tahu nih aturannya seperti apa. Tetap harus kita utamakan adalah yang memiliki hak adalah si pencipta lagunya. Oke. Itu yang penting. Iya. Tapi sebenarnya peraturannya itu sudah ada atau belum sih? Ada. Sudah ada ya. Undang-undang hak cipta, Undang-undang hak cipta sebenarnya sudah ada mengatur ya, itu. oke. Nah, Cuman memang akhirnya dipelintir atau akhirnya dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Jadi ya Mas bisa mengamini pendapat ini, saya juga bisa mengamini pendapat ini. Padahal sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan atas terhadap pencipta lagunya gitu. pencipta Ya. lagu, bukan untuk pengguna ya, gitu loh. Jadi kan akhirnya saya juga bingung nih ketika pengguna karya akhirnya merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil, merasa mereka dipalak atau merasa mereka diminta secara secara tidak wajar gitu. Iya, iya, iya. Padahal pencipta lagu berusaha untuk berjuangkan haknya, untuk minta haknya. Iya, iya. Itu yang harus dipahami sih sebenarnya. Dan itu itu gampang banget kalau kita mau ketemukan titik temunya itu gampang banget. Cuman ada kerelaan hati nggak kita untuk bisa Ya itu yang sulit itu mungkin Mas ya. Kerelaan hati dari si para pengguna karyanya ini yang Dan sekarang dengan adanya dengan adanya keriuhan ini ya, kalau saya bilang keriuhan, akhirnya banyak banget yang akhirnya menjadi pintar dan akhirnya menjadi sok pintar juga, komen di di media sosial, wah harus buka ini. Tapi saya melihat ada bersyukurnya juga, akhirnya orang melek bahwa ada masalah ini di Indonesia. Masalah mereka akan berbeda pendapat, mereka punya pendapatnya, membela komunitasnya, membela idolanya, itu terserah. Yang penting ini akhirnya menjadi wacana atau menjadi bahan diskusi yang mengedukasi banyak orang. Oke, ya. Yang Pasti mudah-mudahan nanti akan ada hal baik yang akan kita ya dapatkan. pastinya ya, amin. Mudah-mudahan nanti
ada sesuatu yang bisa apa namanya, dititik temukan lah Bisa. antara pengguna sama pencipta lagu yang pastinya harus menguntungkan si pencipta Iya. lagunya pastinya ya. Iya. Nah ini dan mudah-mudahan aksi juga sukses di kedepannya bisa Amin, bisa iya. membantu para musisi-musisi Indonesia yang mungkin tidak tahu mau arahnya kemana gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir dari kita nih dari Victory for History buat Mas Piyu. Secara personal Mas Piyu pribadi punya nggak sih harapan, let's say di 5 tahun ke depan? Atau yang kedua buat Padi itu 5-10 tahun ke depan tuh punya mimpi apa sih yang belum tercapai? Ya kalau saya secara pribadi, saya kebetulan kan sebagai songwriter, terus habis itu sebagai produser juga dan juga sebagai publisher juga. Oke. Saya berharap nantinya semuanya akan serba dengan adanya perkembangan teknologi ini kita tidak bisa mengesampingkan itu, tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan teknologi akan mengambil alih semuanya. Iya. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat ada karya-karya AI, ada karya-karya ini. Kita selamatkan dulu karya-karya kita yang masih manual tradisional itu dengan mengidentifikasi karya masing-masing. Oke. Identifikasi karyanya dulu, habis itu nanti ketika ya sudah berkembang, nanti kan ada namanya persona karya. Ya. Jadi akhirnya ada identicalnya. Pokoknya gitar saya ada nanti kalau ada yang ngeklaim itu di AI-nya, dibuat AI-nya, saya akan dapat itu apa namanya haknya di Iya, situ. iya, iya. Itu bisa itu nanti. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi akan mengarah ke sana. Nah, itu harus sudah tinggal disiapkan kalau saya pribadi sehingga saya bisa memikirkan hal yang lain. Saya bisa mungkin akan lebih enak mikirin bisnis yang lain, bisa punya coffee shop yang enak gitu, bisa nongkrong gitu, tapi royalti berjalan dengan otomatis, automatically. Semuanya bisa berjalan karena semua dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Dan yang pasti akan ada disruptif. Kita lihat aja nanti akan perkembangannya semua akan menjadi private. Jadi maksudnya gini, maksudnya tidak bisa lagi dilakukan secara ada label menguasain atau ada publishing menguasain sebuah ini. Semua bisa memiliki sendiri. Mas bisa punya karya sendiri yang bisa dimonetizing sendiri, bisa bisa diatur sendiri, di manage sendiri gitu. Punya dashboard sendiri, masing-masing bisa punya. Terus kalau harapan saya buat Padi akan menjadi band yang akan tetap selalu menjadi penghibur buat penggemar-penggemarnya dan sampai akan dewasa bersama dengan penggemarnya, dewasa bersama sobat Padinya, dan kita akan menua bersama dengan sobat Padinya gitu. Kita akan tetap berkarya terus, non-stop berkarya. Gitu. Mimpi sebagai si Padi ini ada nggak? Ada mungkin ada satu cita-cita atau goals Padi yang belum tercapai sampai saat ini gitu ya? Masih ada nggak sih? Kalau saya sih ada ya, maksudnya saya pengen bisa berkarya kolaborasi dengan artis luar, bisa habis itu kita bisa internasional dalam artian go internasional Go gitu. internasional gitu. Karena kalau tampil di luar negeri udah sering kan, tapi cuman real go internasional kayak The Signal gitu kan, nanti akan, tapi udah akhirnya kita realistis aja bahwa kita melihat semuanya pasti akan ada jalannya. Kita ada di sini di Indonesia, kita masih bisa memberikan karya yang masih belum terjangkau di tempat-tempat lain. Di Indonesia masih banyak tuh yang belum terjangkau, ya kita akan jalan ke sana aja. Wah, seru banget obrolan kita hari ini, Mas. Banyak banget masukan-masukan informasi yang mungkin Mensmania di rumah belum pernah dengar tentang persoalan hak cipta dan segala macam gitu ya. Kita mau terima kasih banget Mas Piyu udah meluangkan waktunya untuk datang ke Victory for History. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan episode ini, di episode ke-5 kalau nggak salah ya, ke-5 dengan Mas Piyu, silakan ditonton nanti, boleh di Instagram, boleh di follow juga Instagram kita, YouTube channel kita, dan platform-platform sosial media lainnya. Begitu aja paling Mas Piyu ya. Kita sekali lagi ucapin terima kasih buat Mas Piyu untuk datang di Victory for History, dan kita akhiri aja obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa di acara Victory for History yang pastinya ngomongin apa aja asal laki.